Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Lulopedia TV. Kembali lagi bersama dengan saya Desi Aryani di program acara Cantik Bersama Desi Aryani. Terima kasih. Nah, kembali lagi saya ingatkan Jumat yang kemarin di episode sharing tentang perkenalan alat dan produk. Nah, itu mungkin pemirsa yang kemarin udah nonton acara Cantik Bersama Desi Aryani, itu adalah yang harus benar-benar kita pahami dan harus benar-benar kita tahu bahwa sebelum kita belajar makeup, sebaiknya kita mengenal alat dan produknya dulu ya. Nah, di hadapan saya ini adalah produk-produk makeup yang recommended, tapi ini bukan endorse ya guys. Nah, kebetulan penonton di depan saya ini cukup cantik semua ya, cukup cantik ya. Nah, pastinya semua entah penasaran, pada pengen bertanya tentang produk-produk yang ada di hadapan saya. Nah, kembali lagi saya ingin sampaikan kepada pemirsa setia Lulopedia. Kemarin ada saya bahas tentang complexion. Nah, complexion di sini sangat penting untuk riasan makeup sebelum next lanjut ke produk-produk yang kering, seperti misalnya loose powdernya atau eyeshadow dan blush on creamnya juga atau yang powder ya. Nah, complexion itu sangat penting. Kenapa? Karena complexion itu kita ibaratkan sebagai fondasi di dasar makeup. Nah, penonton yang ada di studio atau tamu undangan khusus Cantik Bersama Desi Aryani. Nah, kalau pengen bertanya tentang complexion itu rangkaian produknya seperti apa sih atau step by stepnya, silahkan boleh bertanya, Mbak. Mbak, soal complexion tadi, ini dia step by stepnya kayak gimana sih? Untuk complexionnya bisa dijelaskan nggak? Ya, pastinya bisa ya. Nah, complexion itu rangkaian produknya mulai dari skincare dulu. Nah, kemarin kan saya udah bahas nih sebagian skincare. Sebelum kita lanjut ke foundation atau liquid foundation dan cream foundation. Nah, kalau untuk base yang pertama itu kita aplikasikan setting spray. Manfaat dan guna setting spray ini mungkin sebagian udah banyak yang tahu tuh untuk men-setting sebagai base juga di awal makeup supaya complexionnya tidak bergeser sama sekali, dan ini juga untuk meng-up warna kulit ya, seperti itu, melembabkan juga iya. Nah, lanjut kedua, kita aplikasikan serum. Ini juga penting sekali untuk jenis kulit yang kering dan kurang kelembapan dan kurang terawat. Serum juga sangat penting. Nah, next lanjut moisturizer atau primer. Moisturizer atau primer ini fungsinya sama aja sih sebenarnya, untuk namanya aja moisturizer ya, untuk melembabkan kulit wajah di klien kita atau kita sendiri. Sebelum kita lanjut ke foundation, complexion ini juga adalah skincare yang sangat penting untuk next lanjut makeupnya, karena tanpa skincare itu terkadang ada juga kulit yang sangat sensitif ya, sampai kulit kita pun bisa terjadi iritasi atau terjadi alergi kayak gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke foundation atau liquid foundation atau cream foundation, ini adalah rangkaian skincare perawatan sebelum kita masuk ke foundationnya. Jadi tidak perlu khawatir Mbak kalau misalnya Mbak ada riwayat alergi atau pokoknya adalah yang semacam sensitif di kulitnya kita atau kulitnya seseorang, itu tidak perlu khawatir lagi karena 4 item ini sudah cukup untuk membentengi kulit kita dari kimia-kimia yang akan kita pakai. Nah, next lanjut, kalau ada pertanyaan tentang foundation, silakan. Ini kan tipe kulit kita itu apalagi perempuan ya, macam-macam jenisnya.
Terus bagaimana cara memakai foundation pada wajah yang berjerawat? Nah, sebenarnya kalau yang jerawat itu sih tergantung kebutuhan dan tema makeup kita apa. Nah, kalau misalnya jerawatnya masih halus-halus ataupun misalnya udah yang bener-bener jadi ya, itu kan pasti otomatis dia cukup besar. Nah, tergantung tema makeupnya yang diinginkan tuh seperti apa. Misalnya kalau misalnya cuman pengen makeup party biasa atau pengen keluar pesta siang, kalau saya sih sarankan pakai liquid foundation, terus di mix sama cream foundation, tapi tidak usah terlalu banyak untuk yang untuk yang cream foundationnya. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai yang kita mix, misalnya perbandingannya 1 pump, terus dibandingkan dengan perbandingan setengah spatula, itu nanti hasilnya lebih kental. Nah, pada saat kita aplikasikan, itu gampang cracking. Nah, kalau saya sih pribadi menyarankan sebaiknya 3 pump, terus setengah spatula. Nah, supaya tidak terjadi sama sekali oksidasi dan cracking pada saat kita keluar ruangan, karena otomatis terkadang di saat kita outdoor terus kita pakai foundation dan liquid foundation terlalu tebal, itu otomatis bisa terjadi cracking. Nah, karena cuaca juga yang cukup panas. Nah, saya sarankan kalau untuk yang berjerawat cukup foundationnya itu lebih ke sheer to cover, yang satu layer aja di atas kulit wajahnya kita, Mbak. Seperti itu, Mbak. Tapi kembali lagi sih sebenarnya kebutuhan. Kalau misalnya makeup party yang malam, itu sebaiknya perbandingannya 1:1 kayak gitu dengan cream foundationnya, supaya hasil dari untuk mengcover jerawatnya itu bisa lebih meminimalisir. Ada susahnya terlipat-lipat lagi dirat. Nah, kalau misalnya sesuai dengan kebutuhan sih, Mbak, kalau misalnya Mbaknya pengen benar-benar full cover, itu perbandingannya liquid foundation dengan cream foundation bisa 1:1, sesuai kebutuhan aja. Nah, kalau pesta malam itu kan memang pada saat kita masuk di gedung, itu kan kita dibantu dengan lighting atau ada ring light di situ atau lightingnya. Nah, otomatis pasti jerawat yang berbatu-batu itu akan nampak kalau kita tidak benar-benar tutup full cover dengan cream foundation dan liquid foundation, kayak gitu, Mbak. Sesuai kebutuhan dan tema makeup. Ada lagi, ibu-ibu? Udah lagi? Mbak Farida, tanya aja sembarang. Nah, saya lanjut ya kembali. Nah, setelah foundation dan liquid foundation, cream foundation dan liquid foundation, kita next lanjut di teknik pengaplikasian loose powder atau bedak tabur. Nah, ini sangat penting saya sampaikan kepada teman-teman semua, khususnya pemirsa setia Lulopedia. Di sini saya sampaikan kepada teman-teman semua, ini adalah ilmu yang sangat penting untuk kita sama-sama save ya, untuk sama-sama kita ingat bersama. Di sini saya ingin sampaikan kenapa terkadang kita udah makeup, terus pas keluar terjadi longsor. Nah, terus banyak yang komplain ke MOA-nya atau nah, di sini ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua dan pemirsa setia Lulopedia, ini sangat penting. Sebelum kita lanjut ke loose powder ini ya, loose powder ini adalah bedak tabur yang sangat penting yang harus teman-teman perhatikan dan ingat dan save ya. Saya sampaikan ada namanya teknik baking, tapi bukan baking soda ya guys. Nah, teknik baking ini sangat penting. Terkadang pada saat kita merias, kita cuek aja dengan
pada saat pengaplikasian loose powder atau bedak tabur. Setelah pakai foundation, complexionnya udah kelar, udah finish complexionnya, terus lanjut di loose powder. Kita kadang tap saja. Setelah itu berhenti, lanjut di compact powdernya. Compact, bedak compactnya, ini disering pakai jadinya tinggal segini. Nah, pada saat kita aplikasikan atau kita tap loose powdernya ini, setelah itu belum apa-apa, kita lanjut di compact bedak padat. Nah, kesalahan yang paling fatal untuk yang baru pemula ataupun udah yang masuk di advance ataupun udah professional wedding, ini yang harus sama-sama kita pelajari dan harus benar-benar kita tahu dan kuasai adalah teknik baking. Teknik baking ini harus benar-benar kita tahu bersama. Kenapa? Karena kebanyakan perias-perias juga yang mungkin pemula atau bahkan yang sudah advance atau bahkan yang sudah professional wedding itu sama sekali cuek dan mengabaikan teknik baking. Nah, teknik baking ini penting sekali. Pada saat complexionnya sudah finish, sudah kelar, sudah jadi, pada saat pengaplikasian loose powder atau bedak tabur, nih kebetulan ini yang saya pegang ini makeover, ini memang recommended juga, tapi ini bukan endorse ya guys. Nah, pada saat saya aplikasikan, nih anggaplah ini sponnya ya. Nah, pada saat saya aplikasikan seperti ini, saya tap atau saya gerakan boving motion saya, loose powdernya itu harus kita diamkan, bedak taburnya harus kita diamkan beberapa menit, beberapa saat, tergantung tema makeup dan kebutuhan. Nah, jangan baru diaplikasikan terus langsung lanjut ke bedak padat, setelah itu lanjut di blush on cream, blush on powder. Nah, itu kadang disepelekan, tapi itu adalah kesalahan terbesar saat kita merias. Nah, di sini triknya dan tipsnya saya sampaikan, saya sharing kepada teman-teman semua, pemirsa semua. Yang harus kita perhatikan adalah pada saat kita blend aplikasikan loose powder, itu kita harus benar-benar jangan pelit dengan bedak tabur. Nah, ambil bedak tabur jangan secukupnya, jangan pelit, tek, terus kita aplikasikan ke seluruh wajah. Setelah itu kita diamkan beberapa saat, beberapa menit. Kenapa? Nah, ini tak kasih tahu rahasianya ya pemirsa dan teman-teman yang ada di studio semua, harus didiamkan beberapa saat atau beberapa menit. Kenapa? Supaya foundationnya dan loose powdernya atau bedak taburnya mateng. Catat ya, mateng. Dia kering pada saat teknik baking itu. Nah, teknik baking proses pengeringan antara foundation yang basah ya, ini kan complexion itu kan semua produk yang kita aplikasikan semua krim, ada liquid, ada krim. Nah, untuk mengeringkan complexionnya kita aplikasikan loose powder, terus jangan pelit-pelit, kita tap, biarkan beberapa saat hingga terjadi proses pengeringan. Nah, kenapa sih bisa terjadi proses pengeringan sedangkan kita tidak memakai sama sekali oven ataupun dibantu dengan suhu yang panas? Saya sampaikan kepada teman-teman semua, rahasia dia kering itu ada di dalam tubuh kita. Setiap manusia, setiap orang pasti ada di tubuhnya, di kulitnya tuh pasti mengeluarkan hawa panas. Nah, dari suhu tubuh yang panas itu terjadilah proses baking. Nah, proses baking itulah yang membuat loose powder atau bedak tabur itu menjadi kering. Nah, pada saat sudah kering, kita lanjut next aplikasikan bedak padat. Setelah bedak padat, dia udah nyatu, udah seperti kita semen. Saya ilustrasikan atau saya gambarkan. Kalau kita buat kue ya, kue bolu, itu kan ada oven tuh. Nah, kita masukkan ke oven adonan kuenya, terus
Kalau suhu oven yang panas itu tidak benar-benar panas, otomatis kue bolu itu tidak akan matang, hanya di atasnya, di tengahnya enggak. Begitu juga proses baking di wajah. Nah, teman-teman jangan sepelekan itu. Setelah benar-benar matang, kering teknik bakingnya, kita aplikasikan compact powder, bedak tabur. Setelah kering, Anda next mau lanjutkan ke eyeshadow, terus lanjutkan ke blush on, dan sampai finish makeup. Insya Allah complexion Anda ataupun hasil makeup tidak akan sama sekali longsor ataupun terjadi oksidasi. Terima kasih. Aduh, luar biasa ya penonton saya hari ini. Gimana? Udah benar-benar paham atau masih penasaran? Ini ada yang mau bertanya. Oh ya, silahkan. Iya. Kan itu tadi bahas soal longsor-longsor di UK ini, kan udah pakai semua tuh Bu. Kan setting spray itu perlu nggak sih? Karena kan udah tadi udah dijelasin ya kan nggak bakalan inilah. Hah? Spray itu penting nggak Bu? Penting sekali. Maksudnya setting spray itu kan ada bisa untuk base makeup dan ada juga bisa untuk finish makeup. Nah, kalau sebelum kita makeup, kan saya udah jelaskan kemarin juga ya, sebelum kita makeup itu wajib memakai setting spray, namanya aja setting spray, men-setting rangkaian produk. Setelah kita pengaplikasian setting spray, next dia lanjut ada serumnya, moisturizernya atau primernya. Nah, itu akan dikunci dengan setting spray supaya dia tidak bergeser. Nah, tidak terjadi sama sekali longsor ataupun oksidasi. Mbak, waktu pada saat ada dapat case gitu kayak lagi mengaplikasikan foundation dan lain sebagainya di wajah customer, ada nggak biasa itu yang tipe dia itu suka sekali berkeringat gitu? Pertanyaan yang bagus. Nah, itu gimana pada saat untuk ngeblend foundationnya? Apa yang dilakuin sama Mbak Desi waktu pada saat dapat yang kayak gitu? Pertanyaan yang sangat bagus. Itu kasus ya, kasus yang sering terjadi di saat kita makeup. Nah, tidak ada satupun manusia yang bisa menahan keringat, kelenjar keringat yang berlebihan di wajah klien, atau tidak ada yang bisa menahan dan mengunci keringat dan air ya yang menyucur keluar dari kulitnya kita, minyak ataupun keringat. Itu hanya Allah yang bisa. Nah, kalau untuk 100% kita menutupi itu tidak mungkin, karena dari dalam itu kan keringat, minyak itu pasti keluar otomatis. Nah, di sini kita cerdas-cerdasnya MUA atau Prias memilih produk yang cocok, yang benar-benar bisa men-setting keringatnya ataupun minyaknya, terus minimal dia mengurangi lah ya, tapi tidak bisa sama sekali menghilangkan, tidak bisa sama sekali dihilangkan. Nah, pada saat kita beli produk, sampaikan sama DA-nya, Mbak, kulit saya cenderung berminyak atau sering berkeringat. Nah, pasti BA-nya sampaikan, oh yang ini Mbak, misalnya merek A, B, C, D ya, yang ini Mbak. Terus kalau misalnya klien saya yang terjadi kasus seperti itu, nah disitulah benar-benar saya harus matengin di complexionnya seperti yang tadi saya sampaikan, harus matang benar-benar di complexion. Baik, ada yang mau lewat lagi, pastinya iklan. Tanpa iklan kayaknya acara ini nggak bakalan seru ya guys. Pemirsa, kembali lagi dengan Cantik bersama Desi Aryani. Nah, saya lanjutkan kembali ya pertanyaan dari mbaknya yang ada di studio. Terima kasih. Nah, kalau untuk keringat ataupun
kulit yang berminyak, itu tergantung juga bagaimana kita mengaplikasikan foundationnya. Itu harus cukup sabar. Nah, kalau keluar lagi keringatnya pada saat udah finish makeup, kita bantu saja dengan nih, kebetulan ini sponnya nggak tahu kemana ya. Nah, nih tap, jangan kita ambil seperti ini, tap. Di bagian yang keringat itu, misalnya di daerah T-zone ya, yang paling sering itu di daerah T-zone, nih, terus sini sama dagu. Kita contoh ya, saya semprotkan lagi kembali ini face mist atau setting spray. Ini kan anggaplah ini keringat ataupun keringat atau minyak yang berlebihan di wajah. Nih, ini cara ngetapnya kayak gini, tak. Lihat nggak? Bisa di zoom nggak tangan saya? Sorry, tangannya juga ini lebih ke wam tuh guys. Nih, bukan sihir ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya saya kasih saran atau masukan, misal nih mbaknya, jangan sampai mbaknya yang keringetan ya selalu, kulitnya kombinasi ya. Nah, pada saat di daerah T-zone ini berkeringat, ini saya aplikasikan di wajah saya. Nah, pada saat di daerah T-zone berkeringat, terus mbak udah keluar ruangan, entah siang entah malam, tiba-tiba mbak keringatnya keluar terus atau berlebihan, kelenjar keringatnya berlebihan dan minyaknya keluar, itu mbak kasih gini-gini aja. Jadi rajin bawa yang namanya compact powder. Compact powder bukan loose powder. Jadi bedak padat, terus ditap-tap seperti ini. Caranya seperti ini, jangan digeser. Ini jadi putih kan jidat saya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Nah, silakan Mbak, yang sebelah kirinya. Oh iya Mbak, saya mau bertanya, apa sih fungsi dari blush on yang basah itu? Oh, blush on cream. Ya. Baik Mbak, terima kasih pertanyaannya. Nah, di sini yang saya rekomendasikan dari produk Jafra. Ini juga bukan endorse ya, ini Jafra, ini original. Nah, penting nggak sih blush on cream pada saat kita make up? Ada yang udah tahu belum di studio ini? Mbaknya udah tahu belum? Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Mbaknya udah tahu belum fungsi dan manfaat? Sih, soalnya saya tahu cuman kayak blush on yang powder ya. Oh, gitu ya. Krim. Saya baru tahu. Ini krim foundation, krim blush on. Nah, mungkin sebagian pemirsa udah tahu semua, Jafra ini cukup terkenal dan ini benar-benar recommended ya. Nih, nah untuk pengaplikasian krim foundation ini benar-benar harus kita tahu tekniknya, karena kalau tidak kita aplikasikan dengan bagus, kita tidak blend dengan bagus, itu otomatis nanti dia hasilnya ngeblok. Nah, tap-tap aja kayak gini ngambilnya. Sorry. Ini ada khusus sih sebenarnya kalau saya. Nih, kita ngambilnya seperti ini, tap-tap. Nah, ini saya inikan lagi di punggung. Nah, seperti ini. Gerakannya itu gerakan buffing motion kayak gini. Jangan ngambil dengan semangat 45. Kalau misalnya kita ngambil semangat 45 terus kita cungkil kayak gini, dia hasilnya akan ngeblok. Nah, kita tap-tap saja seperti ini. Fungsi dan manfaatnya, krim blush on ini akan benar-benar nempel, awet, on stay lebih lama ketimbang yang powder. Nah, pada saat kita berkeringat atau tak kasih kasih contoh lagi seperti ini. Ini ada air nih. Nih, Anda berkeringat, kelebihan minyak pun dia tidak akan sama sekali longsor. Nah, sebaiknya kalau kita pakai foundation, sebelum pakai foundation, itu kita aplikasikan dulu krim blush on supaya blush on kita lebih awet,
Terus nanti next kalau udah pakai yang powder, loose powder, udah pakai yang compact, terus lanjut di blush on powdernya, sudah aman karena sudah diikat di setting dengan blush on yang di dalam. Bukan sulap, bukan sihir ya guys. Oke, cukup. Ada lagi Mbak? Terakhir deh Mbak pertanyaannya. Oh iya kan banyak nonton tentang apa itu kan, maksudnya kayak beauty blogger gitu kan. Makeupnya disimpan di dalam kulkas. Itu buat apa itu? Maksudnya kenapa harus ditaruh di kulkas? Kenapa nggak dulu? Oh, nah sebenarnya itu apa ya? Kalau saya pribadi mungkin kadang ada foundation, kan itu kan cair tuh Mbak, foundation cair. Terus ada juga yang teksturnya creamy, yang cair-cair kayak gini. Secara global itu kan sekarang panasnya tidak menentu ya di seluruh Indonesia. Nah, mungkin ya, saya juga tidak tahu. Saya selama ini tidak pernah juga sama sekali nyimpen di mana, di kulkas ataupun freezer, apalagi itu bisa jadi es batu kan. Nah, mungkin yang teksturnya cair, liquid cair kayak gitu, atau krim, atau apa ya, ya kayak gitu, gel-gel yang kayak gitu, mungkin mereka lebih yakin bahwa kalau saya simpan di kulkas, ketahanannya itu lebih lama, atau juga takut mereka terjadi kayak semacam terjadi kayak oksidasi ya, perubahan suhu panas di bahannya, karena kita kan tidak tahu apa campurannya, ingredientsnya nggak tahu. Nah mungkin kekhawatiran MUA itu aja sih setahu saya. Kalau misalnya cuaca sangat panas, bisa mungkin terkontaminasi dengan apalah ya, kayak gitu aja. Kalau saya selama ini belum pernah masukkan di kulkas, tapi kalau memang ada yang wajib masuk di kulkas ya sah-sah saja kita kasih masuk di kulkas, karena sejauh ini selama ini saya pun tidak pernah merasakan ada perubahan yang drastis gara-gara saya tidak kasih masuk di kulkas Mbak. Atau mungkin juga kayak contoh ya, ini kan cream foundation nih, kalau suhu panas takutnya mungkin dia ya meleleh, atau juga yang kayak kontur-kontur dia meleleh, atau mungkin juga yang kayak gini itu takutnya karena panas dia akhirnya meleleh, karena biasa ada kasus seperti itu. Nah, baik pemirsa, episode kali ini saya rasa cukup dulu ya. Mungkin teman-teman di studio masih banyak yang pengen bertanya, tapi minta maaf sekali ini karena berhubung waktu yang sangat tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan acaranya. Nah, supaya tidak penasaran, nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya di hari Jumat depan. Bersama dengan saya Cantik bersama Desi Aryani. Wassalamualaikum.